Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taib Abdullah, guru SMA Negeri 1 Slik, Kabupaten Indramayu, beserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah, gelombang 38 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk instalasi dan konfigurasi aplikasi Feon. Nah, apa itu Feon? Feon merupakan perangkat lunak aplikasi yang bersifat gratis yang dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan komputer yang terhubung di dalam jaringan. Nah, fungsi utama dari aplikasi Feon ini yaitu ada tiga. Yang pertama adalah monitor and remote control all computer, yang artinya aplikasi Feon ini dapat digunakan untuk pemantauan dan pengendalian semua komputer di dalam jaringan. Yang kedua yaitu broadcast your screen to student, yang artinya guru dapat membagikan tampilan dari layar monitor pada komputernya kepada komputer siswa atau komputer klien. Yang ketiga yaitu adalah integrated with your network and directory service, yang artinya dengan aplikasi Feon ini kita bisa mengintegrasikan folder server atau service layanan directory di dalam jaringan. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran untuk tampilan dari jaringan yang akan kita gunakan untuk instalasi dan konfigurasi aplikasi Feon. Di sini terdapat dua jenis komputer. Ya, yang pertama di sini adalah komputer guru, ya, dan yang kedua di sini terdapat komputer siswa. Nah, dari dua jenis komputer ini, baik komputer guru maupun komputer siswa, nantinya kita akan install aplikasi Feon. Namun kita akan bedakan fungsinya. Yang pertama, untuk komputer guru ini, nanti ini adalah yang berfungsi sebagai monitoring dan pengendali dari komputer siswa. Jadi komputer siswa ini nanti yang akan dimonitor dan dikendalikan oleh komputer guru. Langsung saja kita ke langkah-langkah dari instalasi dan konfigurasi aplikasi Feon. Nah, baik, sebelum melakukan instalasi aplikasi Feon, pastikan kalian sudah memiliki installer aplikasinya. Nah, kalian yang belum mempunyai installer aplikasinya, tinggal kalian download terlebih dahulu aplikasinya di feon.io/in/download. Nah, nanti kalian sesuaikan untuk arsitektur Windowsnya, apakah Windows kalian menggunakan Windows 64 bit atau menggunakan Windows 32 bit. Baik, langsung saja, karena di sini saya sudah mendownload aplikasi installer Feonnya. Langkah berikutnya adalah kita lakukan instalasi aplikasi Feon di komputer pemantau atau di komputer guru. Untuk langkah-langkah instalasinya, kita lakukan double klik pada installer aplikasi Feon-nya atau dengan cara klik kanan, lalu kita pilih open. Nah, tunggu sampai halaman instalasi muncul. Nah, di sini halaman instalasi dari aplikasi Feon telah muncul. Berikutnya tinggal kita klik next untuk continue. Berikutnya kita tinggal klik I agree untuk menyetujui license agreement. Nah, lanjut kita pilih next. Nah, di sini untuk aplikasi Feon yang difungsikan di komputer guru atau komputer pemantau, pastikan semua komponen ini tercentang. Ya, di sini kan ada tiga pilihan centang, ya.
Kalau yang pertama ini file service, ini tidak bisa dicentang maupun dihilangkan centangnya. Nah, pastikan di kedua yang paling bawah ini untuk aplikasi file yang diinstal di komputer guru, pastikan ini tercentang. Selanjutnya tinggal kita klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, instalasi aplikasi Feon di komputer pemantau atau komputer guru ini telah selesai, tinggal kita klik finish. Sebelum melakukan instalasi aplikasi Feon di komputer yang akan kita pantau, terlebih dahulu kita catat device name atau komputer name dari komputer yang akan kita pantau ini dengan cara kalian masuk ke pengaturan atau ke setting sini ya. Nah, lalu pada menu sistem kalian pilih about. Nah, di sini terlihat nama komputer atau device name dari komputer yang akan kita pantau. Nah, ini silahkan dicatat, nanti nama komputer ini kita akan tambahkan di komputer pemantau ya. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan instalasi di komputer yang akan kita pantau. Setelah kita selesai melakukan instalasi di komputer pemantau untuk aplikasi Feon-nya, kita lakukan instalasi aplikasi Feon di komputer yang akan kita pantau. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi Feon-nya. Selanjutnya adalah kita langsung double klik, tunggu sampai tampilan dari aplikasi installer aplikasi Feon terbuka. Nah, ini adalah tampilan dari installer aplikasi Feon-nya, sama ya tampilannya dengan komputer yang pemantau tadi. Selanjutnya kita klik next, I agree, next lagi. Nah, di sini perbedaan untuk instalasi aplikasi di komputer yang akan kita pantau. Kalau sebelumnya di komputer pemantau kita centang semua, nah kalau di komputer yang akan kita pantau ini kita hilangkan di bagian Feon Master atau di komponen Feon Masternya. Selanjutnya tinggal kita klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, oke. Finish ya untuk menyelesaikan instalasi. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan instalasi aplikasi Feon di komputer pemantau maupun di komputer yang akan kita pantau, berikutnya kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di komputer pemantau atau di komputer guru. Nah, pada Feon Configurator ini pada tab general, kalian pastikan untuk authentication metodenya ini kita gunakan key file authentication. Yang kedua, berikutnya kita masuk ke menu authentication key. Nah, klik menu authentication key. Nah, berikutnya kita akan membuat kunci public dan kunci private dengan mengklik create key file. Nah, di sini kita berikan nama kuncinya, yaitu misal dengan nama sendiri ya, misalkan Toib. Oke, klik oke lagi. Nah, berikutnya setelah kita berhasil membuat kunci private dan kunci public ini, nah nanti kunci public ini yang akan kita pasangkan di komputer yang akan kita pantau, sehingga nanti antara komputer pemantau dengan komputer yang dipantau ini bisa saling terhubung. Oleh karena itu, untuk key publicnya ini kita akan export. Untuk menyimpan public key ini kita bisa menyiapkan
flash disk atau hard disk eksternal. Kenapa? Karena nanti kita akan kopikan public key ini di komputer yang akan kita pantau. Misal untuk sementara ini saya simpan public key ini, saya simpan di desktop, lalu klik save. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, terlihat di sini ya, di sini public key telah berhasil kita ekspor dari aplikasi Xeon konfiguratornya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat nama lab dan menambahkan komputer yang akan kita pantau. Nah, kita masuk ke menu location and computer. Pada kolom sebelah kiri ini kita klik tanda plus paling bawah, kita tambah. Nah, di sini muncul ya new location. Nah, untuk new location ini kita double klik. Nah, kita ganti namanya, misalkan lab strip TOEIC. Oke. Nah, di sini sudah kita membuat satu lokasi lab ya, dengan nama adalah lab TOEIC. Nah, berikutnya di dalam lab TOEIC ini kita akan tambahkan komputer yang ada di dalam lab TOEIC ini. Misal di dalam lab ini ada 30 komputer, maka silahkan ditambahkan sejumlah dengan komputer yang ada di lab itu. Nah, baik, kita contohkan untuk menambahkan komputer di dalam lokasi lab TOEIC dengan cara kita klik tanda plus di bagian paling bawah dari kolom atau halaman komputer. Klik. Nah, di sini ada new komputer. Nah, untuk new komputer ini kita ganti namanya dengan device name dari komputer yang akan kita pantau ya. Sebelumnya kan kita sudah catat ya, kita sudah lihat device name dari komputer yang akan kita pantau. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan device name dari komputer yang akan kita pantau. Oke, desktop strip AL B 5UA0. Kita pastikan besar kecilnya harus sama ya untuk namanya, desktop strip ALB 5UA0. Oke. Berikutnya kita copy name ini atau device name ini. Nah, kita pastekan di bagian host address atau IP. Kita paste di sini. Oke. Nah, pastikan antara host address dengan name ini harus sama ya. Nah, berikutnya tinggal kita klik apply. Pilih yes untuk melakukan restart service-nya. Tunggu sampai selesai. Berikutnya setelah kita melakukan konfigurasi aplikasi Xeon di komputer pemantau, kita lanjutkan untuk konfigurasi Xeon di komputer yang akan kita pantau. Nah, pada Xeon configuration, pada tab general ini kita pilih authentication methodenya, yaitu dengan key file authentication, sama ya dengan pengaturan di komputer ya, pemantau tadi. Nah, berikutnya masuk ke authentication key. Nah, pada authentication key ini kita akan gunakan public key yang sudah diekspor tadi dari komputer pemantau. Nah, public key dari komputer pemantau tadi kita sudah simpan di flash disk ya. Nah, berikutnya tinggal kita pilih import key. Kita akan masukkan key public tadi di
komputer yang akan kita pantau. Nah, pilih USB drive ya, flash disknya. Nah, berikutnya, nah di sini ya, ini sudah saya kopikan tadi di flash disk. Nah, kita pilih yang TOEIC public key, lalu klik open. Nah, kita langsung oke saja, klik oke. Nah, oke lagi. Nah, sekarang public key sudah terpasang di komputer yang akan kita pantau. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke menu location and computer. Nah, pada menu location and computer ini, pada komputer yang akan kita pantau ini cukup kita menambahkan location name-nya saja. Kita klik tanda plus paling bawah. Nah, di new location ini kita samakan namanya dengan yang sudah kita buat di komputer pemantau, yaitu lab street TOEIC. Enter. Nah, untuk komputer ini kita kosongkan ya, karena ini sebagai komputer akan kita pantau. Berikutnya tinggal kita langsung klik apply. Yes. Tunggu sampai restart aplikasi service dari aplikasi filenya selesai. Oke, kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi aplikasi Feon di komputer yang akan kita pantau. Setelah kita mengkonfigurasi aplikasi Feon tadi di komputer yang akan kita pantau, nah, berikutnya tinggal kita melihat ya, kita coba tes apakah antara komputer pemantau dengan komputer yang dipantau ini sudah terhubung atau belum, yaitu dengan kita masuk ke atau buka menu aplikasi Feon Master. Kalau di sini tidak ada, tinggal kita ketikkan di pencarian ini Feon. Nah, Feon Master ini ikonnya itu bergambar mata ya. Nah, lalu kita open. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Feon Master. Nah, berikutnya untuk melihat apakah komputer yang sudah kita tambahkan tadi masuk atau belum ke aplikasi Feon Masternya, kita masuk ke pilih menu location and computer di pojok kiri bawah ini, klik. Nah, di sini kan sudah ada ya nama lab yang kita buat sebelumnya, yaitu lab TOEIC. Nah, kita buka ya, kita klik tanda kotak ini untuk melakukan centang. Nah, terlihat ya, terlihat di sini yaitu desktop ALB5UA0 yang sudah kita tambahkan sebelumnya di Feon configuration tadi. Nah, di sebelah kanan ini adalah tampilan dari layar monitor komputer yang kita pantau. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini adalah kita berhasil melakukan monitoring ya, monitoring komputer yang kita pantau. Nah, apa saja sih yang kita bisa lakukan dengan aplikasi Feon Master ini terhadap komputer yang kita pantau? Kita lihat ya, kita lihat di menu icon di paling atas ini terdapat beberapa menu icon. Ya, yang pertama yaitu adalah menu monitoring. Ya, monitoring ini berarti kita hanya sebatas bisa melihat saja, view ya, melihat aktivitas dari siswa atau komputer siswa. Siswa ini melakukan apa saja. Nah, di sini kita hanya bisa memantau di sini ya. Aktivitas dari komputer siswa kita bisa pantau dari komputer guru. Nah, itu adalah fungsi dari menu yang pertama. Nah, menu yang kedua ini adalah
broadcast screen ya, atau kita membagikan layar monitor kita ke komputer siswa, sehingga apa yang ditampilkan di layar monitor komputer guru itu akan ditampilkan juga di layar monitor komputer siswa. Ya, kita menggunakan menu demo ini. Nah, berikutnya yaitu adalah menu lock. Menu lock ini fungsinya adalah untuk mengunci layar monitor dari atau layar desktop dari komputer siswa. Misal gitu kan, ketika siswa itu melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan langkah kerja pada saat praktek, nah kita bisa lock screen-nya, yaitu dengan menu lock ini. Oke, untuk membukanya kita klik lagi ya lock-nya. Nah, kita klik lagi, maka kita klik lagi untuk membukanya. Nah, maka maka komputer siswa akan terbuka lagi, dia terkunci untuk halaman desktopnya. Nah, berikutnya adalah menu remote view. Menu remote view ini sama dengan monitoring tadi ya. Ini hanya guru hanya bisa melihat atau memantau aktivitas apa yang dilakukan oleh siswa dengan komputernya. Jadi kita tidak bisa melakukan pengendalian di komputer siswa, jadi hanya bisa melakukan pemantauan saja. Nah, berikutnya yaitu adalah menu remote control. Nah, di sini kalau remote view tadi kita hanya bisa memantau, nah di remote control ini kita bisa mengendalikan komputer siswa. Contoh ya, kita contohkan langsung. Di komputer siswa ini kita bisa kendalikan, kita mau buka browser gitu ya, kita mau tutup browsernya atau mau membuka aplikasi yang lain. Nah, dari komputer guru ini bisa ya, tanpa kita melakukannya langsung di komputer siswa. Menu berikutnya adalah power on. Power on ini fungsinya adalah untuk menyalakan ya, untuk menyalakan komputer siswa. Ya, tentu untuk menu power on ini ada pengaturan khusus ya di komputer siswanya, sehingga ketika komputer siswa ini dalam kondisi off ya, kita bisa menyalakannya itu langsung dari aplikasi VEON-nya ini gitu ya. Menu berikutnya adalah menu reboot. Menu reboot ini fungsinya adalah untuk menyalakan kembali ya, atau merestart komputer dari siswa. Nah, menu berikutnya yaitu adalah power down. Ya, power down ini fungsinya adalah untuk mematikan komputer siswa. Yang berikutnya adalah login. Nah, ini biasanya misal gitu kan, dari siswa ini komputer siswa ini memiliki beberapa user di dalamnya, sehingga kita membutuhkan peralihan misalkan dari user 1 ke user yang lain. Ini kita bisa menggunakan menu login. Berikutnya adalah menu logout. Menu logout ini difungsikan untuk menutup user ya yang sedang aktif. Misalkan kita mau beralih ke user yang lain. Berikutnya adalah ada menu text message. Nah, menu text message ini adalah menu yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke komputer siswa. Misalkan kita
berikan pesan silahkan silahkan matikan komputer. Nah, ketika pesan ini sudah kita ketikkan, ya, maka tinggal kita klik OK. Nah, kita lihat maka pesan yang kita kirimkan dari komputer guru tadi ini akan muncul di komputer siswa. Silakan matikan komputernya. Ketika siswa mengklik OK atau close, ya, maka pesan ini akan hilang. Oke, itu menu text message. Yang berikutnya adalah Start Application. Start Application ini difungsikan untuk menjalankan aplikasi dari komputer siswa, gitu kan, dijalankan aplikasinya dari komputer guru. Misal kita mau membuka aplikasi Microsoft Word misalkan. Hanya saja di sini kita harus tahu lokasi dari aplikasi yang akan kita buka. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu adalah Open Website. Nah, menu Open Website ini digunakan untuk kita bisa memberikan perintah ke komputer siswa untuk semua komputer siswa ini membuka website yang kita perintahkan dari komputer guru. Misalkan kita buka youtube.com. Nah, kita ketikkan di sini alamat websitenya yang akan dibuka nanti di komputer klien. Kita lihat ya sini ya. Oke dulu ya, kita klik OK. Nah, maka kita lihat di sini di komputer klien, secara otomatis komputer klien ini akan membuka website youtube.com. Nah, seperti ini ya. Itu menu Open Website. Berikutnya yaitu adalah file transfer. Nah, file transfer ini fungsinya adalah untuk membagikan file atau dokumen dari komputer pemantau atau dari komputer guru ke komputer siswa, gitu ya. Nah, menu yang terakhir yaitu adalah screenshot. Nah, screenshot ini fungsinya adalah untuk mengambil gambar layar dari komputer siswa yang sedang aktif. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini hasil dari screenshot menu yang barusan kita gunakan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan terkait dari instalasi sampai dengan konfigurasi dan penjelasan beberapa menu yang ada pada aplikasi Xeon Master ini. Terima kasih. Untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.